Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Islam Al Azhar 3 Bintaro, dan di sini ada workshop dengan para guru terkait dengan mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Tepuk tangan. Ya Allah, hari ini kami hadapkan diri kami kepadamu, ya Allah. Tundukkan hati kami bermunajat kepadamu. Kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah, hadirkan kekhusyuan dan keikhlasan dalam doa-doa kami. Ya Rahman, ya Rahim, di dalam pengawasanmu kami di siang hari ini berkumpul dalam acara sosialisasi program pencegahan perundungan dan kekerasan berbasis sekolah. Karena itu, ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah, Engkau Maha Allah, Engkaulah Rabb kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan kami dan kami hanyalah hamba-Mu. Kami dalam ikatan perjanjian denganmu, ikrar denganmu, yang akan kami laksanakan dengan segenap kemampuan kami. Jadikanlah kegiatan kami ini, ya Allah, sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan, kecurangan, dan kedustaan yang telah kami lakukan. Dari narasumber yang ahli di bidangnya, Ibu Retno Listiarti, SPD MSI, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu di sini untuk bersiap-siap dengan membawa catatan. Karena yang sesi adalah akan membuka sesi pertanyaan dan jawaban. Monggo Pak. Untuk itu, kami dengan senang hati menyerahkan sesinya kepada Bapak Al-Razi Ananto Ribowo SSMK. Kepada Bapak Razi, kami persilakan.
ada. Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk Bapak Ibu? Sengaja dibalik Bapak Ibu. Harus tetap semangat Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu. Baik, sedikit pantun dulu. Sedikit Bapak Ibu. Supaya semangat. Sebentar Ibu, nyontek dulu sedikit. Jalan-jalan ke Majalengka. Di Majalengka ketemu petani. Tidak sabar mendengar pemateri kita. Mari kita mulai acara ini. Baik, di tengah-tengah kita bersama sudah hadir Ibu Retno Listiarti SPD MSI. Mohon izin Ibu kalau salah. Penyebutan namanya SPD MSI dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Baik, sudah tidak sabar Bapak Ibu? Sudah apa belum? Sudah. Baik, kalau sudah tidak sabar, izin Bapak Ibu saya Razi untuk memoderatori acara kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu sekalian. Saya izin berdiri boleh ya Pak Moderator? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya memang menjadi narasumber Al-Azhar tuh kayaknya saya hampir semua Al-Azhar ya. Mulai dari apa ya, yang di pusat ya, 1, terus ada 3 SMA ya. Kemudian juga tadi Bapak bilang di Jakarta Timur seberangnya apa, wali kota ya. Itu ada SMP 19 ya. Oh 22. Kemudian di daerah Jakarta Selatan juga, Pejaten ya. Oke, jadi banyak banget gitu. Terima kasih Al-Azhar, kayaknya mungkin dari mulut ke mulut kali ya Pak ya. Kemudian sampai di Bintaro. Ini pertama kali saya datang ke Bintaro. Oh, berkahnya Al-Azhar. Di Al-Azhar itu kayak Kemang Pratama kan ada 3 ya. Itu 3-tiganya juga pernah ngundang. Ada SMA, SMP-nya 2 kan ya. Nah ya, jadi memang ke Al-Azhar bukan hal yang baru lah ya, tapi saya senang berganti-ganti orangnya gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, memang tadi dikenalin saya itu narasumber nasionalnya Kemendikbudristek memang untuk terkait dengan pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah secara kebetulan tadi disebutin program Roots ya. Program Roots itu adalah salah satu program dari Kemendikbudristek di masa Pak Nadiem. Selain yang disebut disiplin positif, ada yang namanya program Roots. Nah, program Roots ini sebenarnya kerjasama dengan UNICEF. Program ini upaya untuk mencegah perundungan. Jadi hanya perundungan. Ya, perundungan itu artinya seperti Bapak Ibu kenal bully, dan itu tidak ada fisiknya sebenarnya. Tapi bagaimanapun mengenai psikisnya seorang anak gitu. Nah, program Roots ini sebenarnya melibatkan anak-anak seperti duta. Jadi anak-anak dilatih misalnya di 50 anak, lalu 50 anak ini menjadi istilahnya duta bagi teman-teman lainnya. Jadi bagaimana mengkampanyekan anti kekerasan itu melalui anak-anak gitu. Jadi anak ke anak. Nah, itu hanya terjadi di SMP dan SMA, tapi tidak ada di SD. Mungkin ya karena SD kan dianggap kan ini ada pengetahuan tersendiri ya untuk dia menjadi seorang duta gitu. Mungkin SD dianggap belum cukup siap, sehingga targetnya adalah SMP dan SMA. Itu sih sebenarnya sebagai pembukaan. Kebetulan karena di Kemendikbud kami tahu persis program-programnya itu memang apa-apa saja. Nah, kalau saya sebenarnya lebih kepada Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pasti di sini ada tim PPK ya. Ya, tim pencegahan penanganan kekerasan. Dan kita coba lanjut aja, next aja. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tadi saya baru saja menyebut Permendikbud 46 ya. Saya mau bicara secara singkat aja bahwa sebelumnya ada namanya Permendikbudristek 82. Tapi 82 ini dianggap
kurang mampu diimplementasikan. Akhirnya pemerintah, waktu itu saya masih menjadi komisioner KPAI, kami mencoba untuk membuat, waktu dengan Ibu Katarina Girsang, dia adalah Kepala Inspektorat Kemendikbud, kemudian satu lagi adalah Ibu Dian, Kepala Biro Hukumnya Kemendikbud. Kami bersepakat untuk kayaknya ini harus ada perubahan, karena yang sana sulit diimplementasikan, maka lahirlah yang kita sebut dengan Permendikbudristek 46. Apa bedanya? Bedanya banyak banget. Mulai dari cara penanganan, definisinya, itu semua sudah sangat berbeda. Ditambah lagi di sini ada peran pemerintah daerah. Kenapa? Karena Bapak Ibu mungkin pernah menghadapi anak-anak yang secara kebetulan anak-anak ini tuh mendapat kekerasan di rumah. Nah, lalu di sekolah dia melakukan kekerasan, biasanya dia akan pilih anak yang lebih lemah dari dirinya. Nah, kalau sekolah kita inklusi, biasanya anak-anak berkebutuhan khusus jadi korban. Tapi selain anak berkebutuhan khusus tuh kita selalu bilang anak yang seolah-olah secara fisik atau autis kali ya, ada autisnya atau fisiknya yang berkekurangan. Padahal enggak. Inklusi itu pun untuk anak-anak dengan kepribadian ganda. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nih teman-temannya merasa nggak nyaman sama seorang anak. Dia selalu playing victim. Padahal dia pelaku. Tapi dia tuh bisa berubah kepada guru-gurunya seolah dia itu korban gitu. Itu sebenarnya juga anak berkebutuhan khusus. Ada satu lagi yaitu anak dengan masalah kepribadian. Itu biasanya masalah kepribadian itu lebih kepada psikologinya anak. Jadi ada anak-anak yang dia kaya banget. Jadi saya pernah waktu jadi kepala sekolah, ada wali kelas datang ke saya dengan pengurus kelas, waktu itu ketua kelas sama bendahara. Nah, kan saya kepala sekolah negeri, kami kan nggak boleh mungut apapun ya. Namanya anak 3 tahun nggak ngerti lah konsep PR. Jadi datanglah ke kamar, ayo kak main, nanti ya kakak banyak PR, kamu main aja dulu sendiri. Adiknya keluar, adiknya masuk lagi, setelah lama kakaknya nggak muncul-muncul, kak ayo, nanti dek belum selesai, adik main lagi aja sendiri. Udah main, pas yang ketiga adiknya masuk lagi, iya tinggal 1 nomor, adik keluar dulu, nanti sebentar lagi kakak gabung. Tapi adiknya nggak percaya, karena sudah 2 kali nggak muncul. Ternyata pas keluar kamar, adiknya ngambil gelas, diisi air, masuk ke kamar dan menyiram buku itu. Kan adiknya mikir ini problemnya kan di buku, bukan di kakaknya. Bayangkan yang sudah ditulis dengan lelah, tiba-tiba disiram, bukunya hancur, pulpennya juga cek. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi anak itu, Bapak Ibu pukul nggak? Kesel dong. Kemungkinan besar mukul besar kan? Karena panik kan? Adiknya dipukul. Begitu dipukul, ya jatuh lah. Nangis kejer, orang tua datang. Nah, ini orang tua kita nih. Orang tua seringkali tidak bertanya, tapi satu, langsung memberi kesimpulan. Kedua adalah orang tua itu jarang sekali ngajak dialog, tapi lebih sering menasehati. Jadi searah, bukan 2 arah. Dialog kan 2 arah. Singkat cerita nih, nangis, bapak ibunya datang dong. Begitu nyampe, bapak ibunya nanya gini, kenapa adik dipukul kakak? Kakaknya kira-kira bilang enggak nggak? Nggak mungkin lah, orang di kamar itu cuma mereka berdua. Kakaknya pasti bilang iya. Betul kakak kamu pukul adik? Ya iya. Tapi kan harusnya ditanya, kenapa kakak pukul adik? Kan kalau diceritain yang terjadi, kira-kira kita sebagai orang tua gimana? Ya kita nggak akan terlalu marah. Tapi karena ini, bapaknya langsung mukul, nampar dia beberapa kali, langsung bilang, tidak ada makan malam buat kamu dan dikunci dari luar. Bayangkan anak umur 8 tahun, dia cerita sama saya, Bu, jendela saya berjeruji. Pada saat itu saya mau kencing dan saya bingung. Jadi dia bilang ada vas, dia buang airnya keluar, lalu vas bunga itu dia kencingin. Habis itu air kencingnya dia buang. Saya malam itu bingung besok bagaimana. Yang kedua, saya lapar banget kan karena dia habis ngerjain PR banyak. Dan saya betul-betul bingung menghadapi guru saya. Pada saat itu akhirnya saya tertidur, setiap jam saya bangun, tapi saya bangun pagi dan ternyata saya demam.
Jadi pas bapak ibunya buka demam, hari itu dia nggak sekolah. Sebenarnya sebagai orang tua kan kita harusnya nanya, begini caranya, adek nangis betul, kakak kamu apa? Bener kamu pukul? Iya. Kenapa kamu pukul? Kan kakaknya ngomong dulu dong. Habis itu, betul adek yang dia omongin kakak? Iya. Adek, walaupun belum ngerti konsep PR, tetap dibilang salah adeknya. Anak ini juga harus tahu bahwa dia salah meskipun dia baru 3 tahun. Adek nggak boleh begitu, kasihan kakak udah ngerjain, capek tangannya, kamu rusak. Ini lihat nih, hancur seperti ini. Jadi kamu minta maaf sama kakak. Lalu kakak kamu marah pasti, tapi nggak boleh mukul. Ayo sekarang, kamu minta maaf sama adik. Lalu mereka pelukan dan sambil kita telepon. Guru, kan wali kelas doang, guru SD kok. Telepon wali kelasnya, Bu gimana ini diceritain, kami bisa nggak Bu minta keringanan untuk anak kami? Kan bisa. Nah lalu udah kakak adik dikasih minum, ayo kita duduk bareng, kita sarapan dulu, kita pikirkan gimana untuk besok. Nah yang terjadi kan enggak, luka batin itu nggak pernah dia buka. Bapak ibu kita semua pasti pernah punya luka batin. Tiap hari kita tuh bisa stres loh, terlambat mau berangkat, berantem sama pasangan, kan stres. Nah kalau kita berbicara stres, setiap manusia tuh stres. Problemnya kita mampu nggak ngelola stres. Jadi gini ya Bapak Ibu, ketika kita itu stres, ibaratkanlah punya sampah pada tubuh kita. Coba Bapak Ibu kalau punya sampah di dalam rumah, kira-kira sampah itu nggak usah dibuang 3 bulan, apa yang terjadi? Bau, busuk, ada lalat, ada penyakit kan? Karena makanan kita jadi dihinggapi lalat, rumah kita nggak nyaman. Nah kira-kira tubuh yang menyimpan luka tuh begitu, dia akan merusak karena racun kan pada tubuh kita. Jadi ini harus dibuang. Jadi anak-anak kita yang bertingkah laku tidak sesuai kehendak kita, mungkin tidak tepat, sebenarnya anak-anak yang mungkin punya luka batin. Harusnya kita membantu luka batin itu dikeluarkan agar dia tidak menyakiti orang lain. Karena Bapak Ibu yakin dan percayalah, hanya orang yang bahagia bisa bahagiakan orang lain. Coba Bapak Ibu gini, apa impian, apa harapan, cita-cita kamu membahagiakan orang tua saya? Kira-kira kitanya udah bahagia belum? Kalau kita belum bahagia, gimana kita mau membahagiakan orang tua kita? Kalau orang tua kita adalah orang yang suka memaki kita, memukul kita, apa yang kita bisa bahagia? Nah Bapak Ibu, bahagia itu sesuatu yang penting. Itu yang disebut sehat secara mental. Jadi kalau Bapak Ibu sehat mental, Bapak Ibu pasti punya hubungan baik dengan pasangan, dengan anak-anak kita, dan juga dengan anak murid kita. Tapi ketika kita tidak bahagia, ya udah senggol bacok aja gitu kan ya. Kesel aja, pasti nih anak ribut dikit kita marah. Lalu kita selalu nggak pernah menyalahkan diri kita, tapi selalu nyalain orang lain. Bahwa petaka kita karena orang lain, gara-gara dia, itu akan selalu begitu, itu sampah. Kita memelihara, maka perilaku kita pun menjadi tidak bahagia. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi, kok udah berubah ya? Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita tiba-tiba punya ini, itu kenapa? Karena Indonesia sudah darurat kekerasan. Maka muncullah Permendikbud ini. Tidak ada satupun kekerasan di muka bumi ini yang bisa berdampak baik sama anak-anak. Anak tumbuh kembang anak. Dulu kita bilang begini ya, ini sering banget tuh kalau saya ke daerah. Bu, saya suka dipukuli oleh guru saya, oleh orang tua saya, tapi niat mereka baik. Karena mereka sayang. Yang diingat bukan sayangnya. Jadi misalnya kita mukul anak kita sambil bilang gini, Mama papa menghukum kamu begini karena mama sayang sama kamu. Mama ingin kamu menjadi berat. Gak diingat sayangnya, yang diingat sakitnya. Jadi kalau nanti konsep sayang jadi berbeda sama dia. Oh sayang tuh berarti boleh mukul. Jadi kelak kalau punya pasangan boleh pukul. Kelak kalau punya anak ya pukul karena sayang. Jadi konsep sayang itu adalah bisa mukul gitu. Itu bisa keliru anak-anak kita. Lalu yang kedua yang paling sering adalah saya nggak akan seperti ini kalau dulu saya nggak dipukul. Lalu saya tanya, Bapak sekarang Bapak sebagai apa? Lalu dia jawab sebagai kepala sekolah. Lalu saya bilang, kalau Bapak tidak jadi korban kekerasan guru itu dan orang tua yang Bapak sebut, saya rasa Bapak jadi kepala dinas pendidikan. Bukan jadi kepala sekolah. Kenapa? Karena kekerasan itu
membuat anak-anak kita tidak berkembang hal baiknya Bapak Ibu. Hal positif pada dirinya nggak berkembang. Jadi ini berlaku untuk anaknya, semua anak, termasuk anak-anak kandung kita. Datang ke kelas itu dan salaman. Pokoknya saya bangun terus rasa percaya anak ini terhadap saya. Saya kan peduli. Saya bangun dulu kepedulian, tapi saya bangun dengan tulus. Saya ingin membantunya. Suatu hari dia masuk ke ruangan saya. Terus saya tanya, mau minum apa? Karena saya lihat dia mau serius ngobrol sama saya. Terus dia bilang, saya mau minum es teh manis. Lah padahal kan saya nggak punya es kan. Tapi saya pikir saya harus memenuhi. Oke, karena kamu adalah tamu istimewa saya akan upayakan untuk beli es. Jadi saya panggil lah TU, karena kami sebelahan kan ruangannya. Terus saya bilang, saya nggak mau tahu gimana caranya, tolong beli es batu dan ada es teh manis 2 di ruangan ini. Lalu dia duduk, terus dia tanya sama saya gini, Bu, boleh nggak lepas sepatu? Boleh. Boleh nggak naik ke atas sofa? Boleh. Terus dia naik, boleh nggak kakinya dibeginiin, diangkasin? Boleh. Semua yang dia minta saya bilang boleh. Terus dia bilang gini, ini yang saya nggak dapat di rumah saya. Saya harus duduk rapi, makan tidak ngobrol. Dia mulai cerita hari itu. Besoknya dia datang lagi nengok saya sambil bilang gini, Bu, boleh pesen es teh manis lagi? Boleh. Masuklah sini. Masuk, tapi saya cuma punya waktu 1 jam karena saya mau rapat. Nggak apa-apa. Terus dia ngobrol. Hari itu dia bilang sama saya, Bu, ibu waktu kecil bisa nggak ngelakuin apa yang ibu suka? Apa misalnya? Main hujan, dia bilang. Ah, main hujan? Ibu kayaknya sering banget sih main hujan dulu. Kenapa memangnya? Terus dia ngomong, saya nggak pernah Bu sepanjang hidup saya, padahal saya pengen. Kamu mau nggak main hujan? Saya cariin temen ya, nanti di sekolah ini paling nggak berlima kamu main hujan. Ini kan kebetulan lagi musim hujan, tapi bawa ganti ya. Terus minumnya nggak es teh manis kalau habis hujan-hujanan, minum jahe saya bilang, atau es teh manis atau teh manis anget. Oh iya Bu, oke. Saya kemudian ke kelas-kelas, siapa yang mau main hujan? Ternyata dapat saya 5 orang yang mau main hujan. 1 perempuan, 4-nya adalah laki-laki. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Tentu saja kita akan apresiasi ya kepada sekolah-sekolah yang berupaya dengan sungguh-sungguh melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Mari kita wujudkan sekolah aman, nyaman, menyenangkan tanpa kekerasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.